Mencari peron di tengah ramainya stasiun Lempuyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sania Natasha dengan NIM 254233036 dari Prodi Ekonomi Islam. Tepatnya saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang sudah saya lakukan, tepatnya berada di daerah Yogyakarta sendiri, yaitu di stasiun Lempuyangan. Naskah ini berisi tentang ketertiban dan juga interaksi antara penjaga di stasiun Lempuyangan dengan para penumpang yang akan menaiki kereta api di sana. Saya memilih stasiun Lempuyangan karena menurut saya di stasiun itu banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh manusia, antara manusia satu dengan manusia yang lainnya dengan tujuan yang berbeda-beda. Pada saat itu saya merasa kalau di stasiun itu akan banyak sekali perilaku sosial yang dilakukan secara alami tanpa adanya rekayasa. Di sini saya melakukan observasinya pada jam 18.55 sampai 19.45 waktu Indonesia Barat. Saat penumpang KRL kondisinya sedang lumayan ramai. Ada dua momen yang masih saya ingat sampai saat ini. Yang pertama yaitu pada saat saya bertanya arah kepada seorang penjaga parkir di sana. Kemudian beliau menjawab, "Lurus terus mbak ke arah sana. Mbak ikuti lajur pejalan kaki, nanti sampai di lobi." Di sini saya melihat sebenarnya mereka itu wajahnya terlihat seperti melelahkan karena mungkin mulai pagi sampai sore mereka melayani pertanyaan-pertanyaan, berbagai macam pertanyaan dari para penumpang yang bingung peronnya, bingung keretanya apa, dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Tapi di sini saya melihat bagaimana ketulusan mereka, bagaimana keramahan mereka. Dari sinilah saya membentuk kesan pertama saya tentang keramahan yang ada di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kemudian yang kedua, saya melihat ada mbak-mbak yang bertanya kepada satpam. Mbaknya bertanya mengenai peron KRL ke arah Solo. Kemudian petugas itu menjawab gini teman-teman, dengan cepat dan juga lugas. "Arah Solo nanti ya mbak, di peron 4 ya mbak." Nah, respon yang saya tangkap semacam ini itu membuat penumpang tidak perlu berlama-lama bingung gitu di tengah keramaian. Jadi langsung terjawab pertanyaan mereka di situ. Kemudian selain dua momen tadi, saya juga mengamati seluruh lingkungan yang ada di stasiun itu. Antrian yang terjadi di loket itu terjadi secara cukup ramai karena ya KRL kan akan berangkat. Jadi mereka sudah siap-siap supaya tidak ketinggalan oleh kereta KRL. Kemudian diselingi bunyi mesin pemindai tiket, tit tit itu, dan pengumuman yang terdengar berdengung khas stasiun. Kemudian sebagian penumpang juga duduk santai di kursi hijau sambil menunggu kereta datang. Sementara di sisi lain terdapat deretan ruko yang menjual berbagai macam oleh-oleh. Oleh-oleh Jogja itu rata-rata bakpia ya, oleh-oleh khasnya teman-teman. Dengan aroma bakpia itu ya, dengan kopi panas yang menurut saya cukup menggoda. Puncaknya itu terjadi pukul 19.45 ketika terdengar bunyi ting ting ting, disusul pengumuman bahwa kereta itu akan segera tiba. Kemudian orang-orang yang tadinya duduk santai, mereka bangkit dan berdiri menuju peron. Namun di sini menariknya tidak ada dorong-dorongan menuju keributan, tetapi ketergesaan yang saya lihat masih bisa dikendalikan dan tertib. Nah, dari observasi ini teman-teman, menurut saya ketertiban itu diciptakan dari dua arah, bukan hanya satu arah. Kalau satu arah tidak akan tercapai ketertiban. Di satu sisi, petugas itu memberikan jawaban yang cepat, jelas, dan ramah, meski saya tahu bahwa kondisi mereka itu sedang lelah, tapi mereka berusaha melakukan pelayanan terbaik, melakukan pelayanan dengan responsif. Inilah yang menjadi fondasi utama yang menekan potensi kekacauan, karena ada yang mengawasin gitu ya. Kemudian di sisi lain,
penumpang juga menunjukkan kesadaran mereka untuk bertanya dengan sopan, etika bertanya bagaimana, terus antrian mereka bagaimana, dan tidak ada yang menyerobot meski sedang tergesa-gesa saat hendak masuk KRL. Tetapi ya ada beberapa, tapi terhitung masih tertib lah di situ. Dan menurut saya ini bukan kebiasaan yang lahir dari rasa takut terhadap aturan, melainkan semacam kesepakatan tidak tertulis antara pengguna di ruang publik. Saya pribadi meyakini bahwa ruang publik yang tertib itu dibangun dari dua arah, bukan hanya dari sistem tetapi juga dari sikap para penggunanya. Interaksi kecil seperti sapaan ramah, mungkin bagi sebagian orang ini sepele, tetapi ini sangat menyenangkan ketika kita disapa dengan orang-orang yang ramah kepada kita, rasanya kayak lebih dihargain saja gitu ya. Interaksi kecil seperti sapaan yang ramah dari petugas itu tadi dan ucapan terima kasih dari penumpangnya ternyata turut membentuk suasana yang tertib meskipun stasiun sedang kondisinya itu lagi ramai-ramainya. Menurut saya ada 4 kesimpulan yang bisa saya tarik di sini. Yang pertama yaitu masyarakat itu sudah cukup memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi aturan. Terlihat dari cara mereka mengantri, cara mereka tidak saling dorong-mendorong saat berjalan menuju KRL-nya meski mereka buru-buru. Kemudian kedua, keberanian bertanya dengan sopan kepada petugas juga menjadi contoh komunikasi publik yang sehat, publik yang baik, publik yang ramah terhadap sesama. Kemudian yang ketiga yaitu petugas KAI di stasiun Lempuyangan menunjukkan pelayanan yang jelas, yang responsif di tengah kesibukan mereka. Dan yang terakhir yaitu keramaian dan ketertiban ternyata dapat berjalan dengan beriringan gitu, asalkan ada rasa saling hargai antara pihak yang melayani dan pihak yang dilayani. Oke teman-teman, mungkin ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan untuk observasi opini saya kali ini. See you di next video. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.